Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini Munim dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana cara mengelola identitas digital dengan kesadaran cybersecurity untuk meningkatkan keamanan privasi online. Video ini dibuat untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah final proyek literasi digital dengan dosen pengampu Arif Solahuddin, Eskom, Mkom. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Literasi digital. Menurut UNESCO, literasi merupakan kemampuan dalam mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, berkomunikasi, menghitung, dan menggunakan bahan cetak serta tulisan dalam kaitannya dengan berbagai pencapaian tujuan dalam mengembangkan pengetahuan serta potensi mereka dan untuk berpartisipasi secara penuh dalam komunitas mereka serta masyarakat. Menurut Paul Gilster, mengatakan bahwa literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber. Menurut Gilster, literasi digital diharapkan dapat menjadi sebagai kemampuan dalam memahami serta menggunakan informasi dari berbagai format. Gilster juga menjelaskan bahwa konsep literasi bukan hanya mengenai kemampuan untuk membaca saja, melainkan membaca dengan makna dan mengerti. Dengan mengacu pada kedua pengertian di atas, literasi digital dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk menerapkan aspek-aspek fungsional terhadap perangkat digital untuk menyaring informasi yang didapat dari berbagai sumber secara akurat. Poin yang kedua ada identitas digital. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, identitas merupakan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Identitas juga dapat dikatakan sebagai refleksi diri seseorang yang mendefinisikan bagaimana ia berbeda dalam berperilaku dan bersikap. Identitas merupakan karakteristik unik yang membedakan orang yang satu dengan yang lain. Sementara itu, identitas digital bukan hanya sekedar bentuk digital dari identitas fisik seseorang. Menurut The International Telecommunication Union atau ITU, identitas digital adalah representasi sebuah entitas dalam bentuk lebih dari satu atribut yang membuat entitas tersebut dapat dibedakan dalam sebuah konteks. Sementara menurut The International Organization for Standardization atau ISO, identitas digital adalah benda di dalam atau di luar sebuah informasi dan sistem teknologi komunikasi seperti seorang individu, sebuah organisasi, sebuah nakas, sebuah subsistem, atau sebuah grup yang memberikan perbedaan yang dapat dikenali. Pendapat lain dari The World Economic Forum mengemukakan identitas digital sebagai koleksi atribut-atribut individual yang mendeskripsikan sebuah entitas dan menentukan transaksi apa saja yang dapat dipesertakan oleh entitas tersebut. Identitas digital tervalidasi tidak dapat diterbitkan oleh sembarang lembaga. Di Indonesia, hanya lembaga yang tersertifikasi sebagai penyelenggara sertifikat elektronik atau PSRE yang dapat mengeluarkan sertifikat digital seseorang. Sertifikat digital ini diterbitkan melalui serangkaian proses yang dapat memastikan validasi seorang individu. Lalu, identitas digital seorang merupakan sertifikat digital dan autentikasi individu tersebut untuk bertransaksi. Poin selanjutnya adalah privacy online. Privasi merupakan suatu hal yang sangat krusial baik bagi individu maupun lembaga atau instansi untuk berhadapan dan berinteraksi dengan individu lain atau lembaga lain. Kesalahan dalam mengungkapkan informasi yang memiliki nilai rahasia dapat berdampak buruk baik secara material maupun non-material, terutama jika informasi tersebut mengandung rahasia yang sensitif seperti strategi dan kekuatan yang akan digunakan untuk menghadapi pesaing, lebih-lebih jika hal tersebut berkaitan dengan kepentingan organisasi. Privacy merujuk padanan dari bahasa Inggris. Privacy adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Selama beberapa tahun terakhir, internet telah menjadi perbincangan hangat dan suatu tools yang sangat penting dan menjadi ciri dari kehidupan sehari-hari di negara maju. Misalnya, belanja online, berbagi dokumen, dan berbagai bentuk komunikasi online lainnya. Hal ini dapat meningkatkan jumlah penggunaan internet serta bagaimana informasi dikumpulkan dan digunakan mulai berubah. Berbagai data informasi kini dikumpulkan dengan peningkatan frekuensi dan dalam konteks yang berbeda, membuat individu menjadi lebih transparan. Tidak salah jika muncul pendapat bahwa saat ini masalah privasi bukan hal besar karena perkembangan teknologi telah menyebabkan munculnya informasi dari masyarakat yang mengumpulkan
menyimpan dan menyebarluaskan, serta meningkatkan jumlah data tentang individu. Poin selanjutnya ada pengelolaan identitas digital dan privasi online dengan aman. Sosial media telah mengalami peningkatan pesat dalam jumlah pengguna, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Menjadi saluran komunikasi yang kuat, sosial media telah menjadi alat yang populer untuk meningkatkan pengetahuan informasi di seluruh dunia dan memfasilitasi interaksi sosial. Sosial media adalah alat yang ampuh untuk tetap terhubung dengan teman dan anggota keluarga. Selain itu, para pelaku bisnis dapat menggunakan sosial media dengan tujuan pemasaran dan periklanan dan untuk meningkatkan reputasi bisnis. Meskipun media sosial dapat menjadi cara yang baik untuk terhubung dengan orang-orang dengan minat yang sama, jumlah pengguna sosial media yang terus meningkat menyebabkan semakin banyak data yang tersedia terkait dengan hubungan sosial. Ketersediaan sejumlah besar informasi pribadi telah menarik perhatian para pelaku kejahatan siber atau cyber attack dan memotivasi mereka untuk memulai serangan terhadap media sosial dengan mendapatkan akses ke informasi yang dibagikan oleh pengguna. Oleh karena itu, privasi pengguna sosial media dapat terancam. Sosial media dapat menjadi alat yang membuka jalan bagi para penjahat dan peretas untuk melakukan aktivitas yang tidak diinginkan atau penipuan seperti spamming, penyerangan melalui virus, phishing, dan lain-lain, yang seringkali berujung pada pencurian informasi dan identitas. Cyber attack merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh para peretas atau hacker dengan tujuan untuk merusak jaringan atau sistem komputer. Selain menimbulkan berbagai kerusakan, cyber attack biasanya juga dilakukan untuk mencuri data penting yang tersimpan di database cloud. Sederhananya, cyber attack atau serangan siber merupakan tindakan kriminal yang dilakukan di dalam dunia digital. Cyber attack dapat menyerang siapapun, baik individu maupun organisasi tertentu. Sosial media dapat menghadirkan ancaman baru bagi penggunanya karena potensi untuk mengakses sejumlah besar informasi pribadi yang diungkapkan oleh pengguna sosial media itu sendiri. Berbagai jenis aset rentan terhadap serangan di sosial media, termasuk informasi pribadi individu atau organisasi, identitas digital, aset keuangan, kekayaan intelektual, serta rahasia dan sumber daya perusahaan. Berikut ini adalah daftar teratas ancaman keamanan privasi yang dapat ditemui di sosial media. Yang pertama ada malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dikembangkan untuk mengganggu operasi komputer untuk mengumpulkan kredensial pengguna dan mendapatkan akses ke informasi pribadinya. Yang kedua ada phishing attack atau seringkali dalam bentuk email, pesan teks, atau panggilan telepon. Serangan phishing menampilkan dirinya sebagai pesan dari organisasi yang sah. Pesan-pesan ini mengelabui orang agar membagikan data sensitif, termasuk kata sandi, informasi perbankan, atau detail kartu kredit. Yang ketiga ada spammer. Spammer adalah pengguna yang menggunakan sistem pesan elektronik untuk mengirim pesan yang tidak diinginkan, seperti iklan ke pengguna lain. Spammer menggunakan media sosial platform jaringan untuk mengirim pesan iklan ke yang lain pengguna dengan membuat profil palsu. Yang keempat ada internet fraud, atau dikenal juga sebagai penipuan dunia maya, yang mengacu pada penggunaan akses internet untuk menipu atau memanfaatkan orang lain. Yang kelima atau yang terakhir ada clickjacking, atau teknik berbahaya yang menipu pengguna agar mengklik sesuatu yang berbeda dari apa yang mereka bermaksud untuk mengklik. Dengan menggunakan clickjacking, penyerang dapat memanipulasi pengguna untuk memposting pesan spam di akunnya. Adapun beberapa motif yang dimiliki oleh peretas atau hacker dalam melakukan cyber attack, seperti mencuri dokumen penting, melakukan pencemaran nama baik, dan mengambil keuntungan dalam bentuk nominal yang besar. Berikut ada beberapa tips untuk mengelola identitas digital dan privasi online dengan aman. Yang pertama ada gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Lalu yang kedua ada aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Yang ketiga ada berhati-hatilah dengan informasi yang Anda bagikan secara online. Yang keempat, perbarui perangkat lunak dan sistem operasi Anda secara teratur. Yang kelima, gunakan jaringan WiFi yang aman. Yang keenam, gunakan antivirus dan firewall yang andal. Yang ketujuh, berhati-hatilah dengan phishing dan penipuan online. Dan yang terakhir ada melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Beberapa tips tambahan untuk membantu menjaga keamanan identitas dan privasi online dari serangan cyber atau cyber attack dapat dilakukan dengan cara menggunakan pengelola kata sandi untuk membantu mengingat kata sandi yang kuat dan unik, memeriksa pengaturan privasi akun online secara teratur, dan selalu berhati-hati dengan apa yang kita posting di media sosial serta selalu waspada terhadap penipuan online. Poin yang
Poin berikutnya adalah kesadaran terhadap identitas digital dan privasi online. Kesadaran privasi akan menjadi salah satu perkembangan paling signifikan, memberikan tekanan pada pemerintah untuk menerapkan undang-undang perlindungan data, mendikte bagaimana perusahaan akan menangani data individu, dan nilai-nilai apa yang harus dimasukkan untuk berjuang di pasar. Penggunaan internet khususnya sosial media perlu memiliki kesadaran keamanan informasi, melihat semakin meningkatnya tren pencurian data pribadi di sosial media. Meningkatkan kesadaran tentang keamanan dan privasi online adalah hal yang sangat penting di era digital ini. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah menyelenggarakan seminar, workshop, dan pelatihan. Lalu memasukkan materi cybersecurity ke dalam kurikulum pendidikan, menyediakan sumber daya edukasi online, melakukan kampanye kesadaran publik, bekerja sama dengan influencer dan tokoh masyarakat, mendorong pemerintah untuk membuat dan menegakkan undang-undang tentang keamanan dan privasi online, mendukung perusahaan dalam menerapkan praktik cybersecurity yang terbaik, mendorong masyarakat untuk melaporkan aktivitas online yang mencurigakan, bekerja sama dengan berbagai pihak, serta berbagi informasi dan best practice. Baiklah, pemaparan materi dari saya telah usai. Saya akan membacakan kesimpulan. Pembahasan mengenai literasi digital, identitas digital, privasi online, dan pengelolaan identitas digital dan privasi online di era digital. Literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai format. Sementara identitas digital adalah representasi sebuah entitas dalam bentuk lebih dari satu atribut yang membuat entitas tersebut dapat dibedakan dalam sebuah konteks. Privasi online merupakan kemampuan untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personal dari publik atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Pengelolaan identitas digital dan privasi online dengan aman melibatkan penggunaan kata sandi yang kuat dan unik, autentikasi dua faktor, perhatian dengan informasi yang dibagikan online, perbaruan perangkat lunak, penggunaan jaringan wifi yang aman, gunakan antivirus dan firewall, berhati-hati dengan phishing dan penipuan online, dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Kesadaran terhadap identitas digital dan privasi online adalah hal yang sangat penting di era digital dan dapat dilakukan dengan cara menggunakan pengelola kata sandi, memeriksa pengaturan privasi akun online secara teratur, dan selalu waspada terhadap penipuan online. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.